Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan membahas alur novel Donghua Swallowed Star. Tanpa basa-basi, yuk langsung disedot. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Dalam sekejap mata, 3 tahun lagi telah berlalu. Gelombang komunikasi datang lagi. Baiklah, saya mengakui kekalahan, kata Rosa Putih itu mengakui. Hahaha, jangan khawatir. Selama Anda mengenaliku sebagai tuan Anda, saya pasti akan menemukan cara untuk memulihkan Anda dan membiarkan kekuatan Anda tumbuh pesat. Anda adalah kartu trufku. Proses dalam mengenali tuan Anda ini bukankah membutuhkan komponen inti Anda? Kata Luo Feng. Iya, kata sepasang sayap putih. Sekarang saya akan melepaskan komponen inti, raih dan tanamkan kekuatan dewa Anda. Maka saya akan mengenali Anda sebagai tuanku. Saya harap Anda tidak mengecewakanku. Aku tidak akan mengecewakanmu, kata Luo Feng. Segera, setetik cahaya terbang keluar dari tepi sepasang sayap putih. Saat berikutnya, sinar pedang yang berkumpul dengan padat dikirim terbang ke arah acak karena dampak tabrakan. Mereka dikirim puluhan ribu kilometer jauhnya. Kadang-kadang, sinar pedang acak akan mengenai titik cahaya ini tepat di tengahnya. Jauh di sana, di tengah badai pedang yang tak berujung, setitik cahaya itu terbang sembarangan. Siwu, apakah itu asalnya? Bukan tuan, kata Siwu. Asalnya adalah sumber dari cahaya itu. Jika itu terbang, maka sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya akan mengikutinya saat terbang. Itu adalah inti sebenarnya dari sinar tak berujung. Kalau yang itu palsu, aku yakin itu. Di sana adalah sinar pedang yang tersembunyi di dalamnya. Jika Anda mencoba membuatnya mengenali Anda sebagai tuan Anda, pedang itu akan segera menyerang Anda. Kemudian Tuan akan mati. Mendengar itu, Luo Feng terkejut. Jika bukan karena roh sayap Siwu, dia tidak akan bisa mengatakan bahwa itu adalah jebakan. Manusia, raihlah intiku. Sebuah titik cahaya tertarik dan terbang menuju sayap putih. Menara bintang mendekat dengan sayap putih dan titik cahaya. Ambil itu dan aku akan memberitahumu bagaimana caranya menyegel kekuatan dewamu di dalamnya, kata roh sayap putih. Aku telah menangkapnya. Luo Feng mengeluarkan tubuh dewanya dan dia meraih titik cahaya. Itu adalah manik putih yang aneh. Saya telah meraihnya dengan kekuatan dewaku, tetapi saya tidak dapat meninggalkan jejak hidupku di atasnya, kata Luo Feng. Jangan terburu-buru. Semakin kuat harta karun sejati, semakin rumit prosesnya. Ambil intinya dan taruh di tubuh dewamu, kata roh sayap putih. Luo Feng tidak bisa menahan tawa di dalam hatinya. Dalam tubuhku, aku tidak berani melakukan itu. Aku memutuskan untuk membiarkan budak jiwaku mencoba dulu, kata Luo Feng. Budak jiwa tidak akan berhasil. Seseorang perlu memiliki tingkat kehidupan yang sempurna dan tekad yang besar. Apakah Anda memiliki budak jiwa seperti itu? Kata roh sayap putih. Setidaknya aku bisa mencobanya, kata Luo Feng. Kalau begitu cobalah, kata roh putih. Itu terus menunggu. Begitu masuk ke menara bintang, dia akan bisa membunuh Luo Feng. Menara bintang mundur selangkah. Shu, makhluk hitam terbang keluar dari menara bintang dan naik ke langit. Itu adalah tubuh Mosa. Saya datang ke sini untuk membuat Anda mengenaliku sebagai majikan Anda, kata tubuh Mosa sambil terbang ke arah manik itu. Ruang di sekitar sayap putih itu sunyi dan tubuh Mosa sudah ada di ruang itu. Kau membiarkan budak jiwamu melakukannya di luar. Sayap putih itu terkejut karena tidak bisa membunuh Luo Feng jika di luar. Kenapa tidak? Kata Luo Feng. Mosa segera mencobanya dan tidak terjadi apa-apa. Hanya yang bisa memenuhi syarat yang bisa berhasil.
budak jiwamu tidak akan bisa melakukannya, kata roh sayap putih. Mengapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Tanya Luo Feng. Bahkan jika itu harta karun sejati terkuat, itu akan memiliki reaksi. Namun, tidak ada yang terjadi ketika budak jiwaku mencoba. Saya dapat mengatakan dengan pasti bahwa itu inti palsu. Berikan saya yang asli, kata Luo Feng. Ini berbeda untuk harta karun sejati tertinggi, kata roh sayap putih. Kamu berbohong, kata Luo Feng. Beri aku inti sebenarnya. Riak roh sayap putih segera terdiam beberapa saat. Kamu tidak akan pernah bisa keluar. Kamu harus memiliki seorang master. Beri aku inti kamu yang sebenarnya. Aku akan melakukannya setelah kamu memberiku inti yang sebenarnya, kata Luo Feng. Sialan, sialan kau manusia. Bagaimana kamu bisa tahu? Kata roh sayap putih. Kamu akhirnya berhenti berpura-pura. Luo Feng mencemooh. Kamu tidak sepintar yang kamu kira. Kamu mulai menjebakku saat pertama kali aku berbicara denganmu. Kamu memulai dengan ingatanmu yang rusak dan pertarungan yang membuatku terkejut. Memang itu mengejutkanku seperti yang tidak bisa kubayangkan bahwa harta karun sejati seperti itu bisa rusak. Dan kemudian Anda memberitahuku bahwa syaratnya sulit dan kehidupan yang sempurna dan tekad. Dan kemudian Anda menginginkan harta karun sejati. Hahaha. Satu demi satu, Anda hanya membuatku waspada. Bagaimanapun, kamu telah mencoba menghentikanku dengan memberikan semua persyaratan itu. Luo Feng menyeringai dan melanjutkan. Banyak makhluk agung yang tidak cukup tajam. Mereka mungkin ragu-ragu jika bisa dengan mudah mendapatkan barang berharga. Namun jika syaratnya tinggi, mereka akan senang mengetahui bahwa mereka memenuhi kriteria. Dengan begitu, mereka tidak akan curiga lagi. Bagaimana Anda mulai mencurigaiku? Tanya roh sayap putih. Anda mengatakan kepadaku bahwa Anda membutuhkan bantuanku untuk material demi memperbaiki diri Anda. Dan kemudian Anda terus mengatakan kepadaku betapa keras syaratnya dan bahwa saya perlu mempertajam tekadku. Kedua pernyataan ini sama sekali bertentangan satu sama lain, kata Luo Feng. Bertentangan? Bertentangan bagaimana? Sayap putih masih belum menemukan masalahnya. Jika aku benar-benar master alam semesta, kekuatan dewaku akan menjadi 100 kali gen kehidupan. Namun Anda menginginkan tingkat gen kehidupan yang sempurna, yang tentu saja sudah hampir tidak mungkin. Bagaimana saya bisa mencapai gen yang sempurna? Seorang master alam semesta sejati mungkin saja menyerah dan tidak membantu Anda lagi. Namun kamu butuh bantuanku, jadi kamu berpura-pura bahwa aku adalah master alam semesta. Namun, syarat yang kamu miliki bisa membuat master alam semesta sejati menyerah. Tidakkah menurutmu itu kontradiktif? Kata Luo Feng sambil menyeringai. Anda juga tahu bahwa saya memiliki harta karun sejati tertinggi. Jika saya benar-benar bisa mendapatkan harta sejati tertinggi, apakah Anda benar-benar mengira saya adalah master alam semesta dengan tingkat gen kehidupan 100 kali? Hahaha, ini kontradiktif. Anda mencoba menjebakku. Anda berpikir jika saya bersemangat untuk mencocokkan semua syaratnya, maka saya tidak akan menyadarinya. Namun dari sudut pandang Anda, narasi Anda penuh dengan masalah. Luo Feng mencibir. Sulit untuk menyadari bahwa itu adalah jebakan. Untungnya Luo Feng sangat berhati-hati sejak awal. Jebakannya terlalu sulit. Aku melihat kekurangannya. Berhentilah berkelahi dan beri aku intinya. Lagi pula, kau harus memiliki seorang tuan, kata Luo Feng. Kamu menjadi tuanku? Kamu bahkan tidak bisa mendekat. Hanya makhluk tingkat atas di samudera semesta yang bisa menjadi tuanku. Kamu mungkin tidak dapat menggunakan kekuatanku setelah keabadian. Itu akan memalukanku dan memalukan pemilikku sebelumnya, kata roh sayap putih. Benar-benar menjengkelkan. Luo Feng menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kemudian dia memberi perintah. Serap. Iya Tuan,
jawab Siwu yang telah menunggu lama. Tiba-tiba 4 sayap memanjang dari 4 portal menara bintang dan mereka mulai membengkak dari ujung bintik menjadi lebih besar dari bintang. Seolah-olah menara bintang telah menumbuhkan 4 sayap. Cahaya dari asalnya. Siwu sangat senang. Di dalam tempat misterius ini, sayap putih raksasa mulai bergetar. Begitu pula pedang cahayanya, seolah-olah gedung pencakar langit yang menjulang tinggi bisa runtuh. Tidak, sayap putih ketakutan. Roh, sayapmu memiliki roh juga. Bagaimana mungkin? Pedang cahaya putih mulai terbang. Pedang cahaya mulai terbang menuju sayap perak itu, seperti ngengat yang terbang menuju api. Dan sayap putih raksasa itu mulai bergetar juga, seolah pedangnya akan bergerak. Tidak. Roh sayap putih mencoba mengendalikannya, riak ditramisikan ke Siwu. Kamu berhenti! Mengapa? Roh Siwu bertanya dengan suara yang sopan. Energi itu milikku, kata roh sayap putih. Kami adalah satu, mereka milikmu dan milikku. Meskipun kamu terluka lebih parah, aku juga terluka. Jadi aku butuh energi untuk pulih. Jangan khawatir, aku tidak akan mengambil semuanya. Cukup untuk memulihkanku saja, kata Siwu. Sayap Siwu terus mengisap cahaya. Roh sayap putih mencoba mengendalikannya, namun ada terlalu banyak cahaya untuk dikendalikan. Pedang cahaya itu terbang menuju 4 sayap perak, dan ketika menyentuhnya, pedang itu terserap seluruhnya, seperti air yang menyentuh tanah kering. Cahaya mulai mengalir di sayap, dan gaya mulai berubah. Tentu saja, hanya itu yang terjadi di luar. Perubahan di dalamnya bahkan lebih tajam. Tuan bisa merasakan perubahan itu sebagai pemilik sayap Siwu. Siwu halus dan bisa tumbuh hingga beberapa tahun cahaya. Komponen-komponen kecil di sayap Siwu berubah tajam setelah menyerap cahaya. Seperti batang kayu busuk yang berubah kembali menjadi kayu baru yang segar. Sangat memuaskan. Tuan, ingatanku yang rusak pulih lebih lanjut, kata Siwu sangat gembira. Luo Feng penasaran. Saya ingat betapa menakutkannya pertarungan itu. Harta karun sejati saya benar-benar dibongkar. Sayap putih adalah yang di atas dan mereka rusak. 5 pasang sayap lainnya rusak di dalamnya. Setelah sekian lama, permukaannya masih utuh, tetapi bagian dalamnya rusak parah. Saya perlu energi untuk pulih. Tuan, Anda tidak memiliki cukup kekuatan surgawi untuk menyadarkanku. Cahaya dari asal dipalingkan dari mantan majikanku, dan itulah yang dapat memperbaikiku. Hanya sayap putih yang rusak parah itu yang membutuhkan bahan lain untuk diperbaiki, kata roh Siwu. Sayap Siwu terus mengembang ratusan juta kilometer, miliaran kilometer, puluhan miliar kilometer. 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya, itu terus bertambah besar dan menyerap lebih banyak cahaya, membuat sayap Siwu lebih kuat. Tidak, ini milikku. Sayap putih itu marah. Berhenti. Lebih besar, Tuan, lebih besar. Siwu mengirim pesan pada Luo Feng. Luo Feng mencoba yang terbaik. Setelah menghabiskan waktu tak berujung di medan perang, ada satu pertempuran yang sangat luar biasa, di mana sayap Siwu yang asli telah terbelah menjadi 6 pasang sayap. Dari situ, setiap pasangan mengalami kerusakan besar. Pasangan ke-6 di posisi paling atas, sayap putih, memiliki pemberdayaan dari asalnya. Jadi bahkan jika itu terpisah, setidaknya beberapa kerusakan bisa dipulihkan. Meskipun meninggalkan 3 luka paling parah yang hanya bisa diatasi dengan menelan berbagai bahan berharga. Untungnya, dia memiliki asal yang memungkinkannya menggunakan kekuatan luar biasa. 5 pasang sayap lainnya tidak seberuntung itu. Setelah berpisah, mereka pergi ke tempat yang tidak diketahui. Dengan demikian, level kekuatan mereka turun sangat rendah. Selain itu, mereka tidak memiliki asal sebagai intinya. Dan hari ini, 2 pasang sayap yang diperoleh Luo Feng mampu menelan energi asal, sehingga memungkinkan pemulihan diri mereka terjadi. Tunggu sebentar. Sepasang sayap putih berteriak dengan panik. Di sisi lain,
Siwu mendorong Luo Feng untuk terus maju. Lebih besar, lebih besar, lebih besar Tuan. Semakin lengkap sayap Siwu, semakin mudah untuk menjadi lebih besar. Semakin besar ukurannya, semakin banyak sinar pedang yang dapat diserap dalam periode yang sama. 4 sayap, sangat menjulang tinggi dan tak berujung, tersebar di area yang memiliki beberapa tahun cahaya. Sayap Siwu sekarang memiliki ukuran yang sebanding dengan sepasang sayap putih raksasa. Sepasang sayap putih mulai bergetar, seolah-olah akan runtuh, dan sejumlah besar sinar pedangnya terbang menuju sayap Siwu untuk bergabung dengannya. Tuan, selama bertahun-tahun, komponen yang tak terhitung jumlahnya di dalam diriku telah rusak. Sekarang, 10% telah pulih. Siwu rupanya sangat bersemangat. Hanya 10%, setelah hampir setengah hari, Luo Feng diam-diam tercengang. Kamu adalah seorang perampok. Kamu adalah bandit. Ini milikku, milikku. Sayap putih sebelumnya melawan, tapi sekarang telah melepaskan semua pengekangan dan berteriak dan mengumpat. Ayo, ayo, kamu bisa datang dan membunuhku jika kamu mampu. Kamu pikir aku takut padamu? Roh Siwu mengejek. Lagi pula, energinya adalah milik ke-6 pasang sayap. Aku tidak salah menggunakan sebagian darinya untuk memulihkan diriku. Kau menginginkan semuanya untuk dirimu sendiri. Akulah sayap dan juga asal. Sepasang sayap putih itu berteriak dengan marah. Hahaha, kamu hanyalah roh tanpa satu ons pun kemampuan menyerang. Siwu menertawakan. Sedangkan aku punya tuan. Tunggu dan lihat saja. Aku tahu kamu luar dalam. Nanti kamu pasti akan diambil oleh tuanku. Ya, bermimpilah. Bermimpilah terus, balas sayap putih dengan penuh kebencian. Tuanmu masih berpikir untuk mengambilku sebagai miliknya. Itu tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Aku akan menemukan tuan lain sebelum itu terjadi. Aku akan membantu tuan baruku dan memusnahkan tuan manusia itu. Dan kemudian aku akan menelanmu. Dua roh mengirimkan riak-riak satu sama lain. Siwu terus sombong. Kamu masih berharap untuk menemukan seorang tuan, seorang kesatria alam semesta yang memiliki tekad dari seorang master tertinggi alam semesta untuk pergi kepadamu, atau mungkin seorang master alam semesta yang memiliki tekad yang lebih menakutkan menemukan jalannya kepadamu. Hahaha, kamu ditakdirkan untuk kehancuran. Anda sudah jelas tentang itu, namun Anda tidak tahu bagaimana Anda bisa membantu diri sendiri. Anda ingin melarikan diri, tetapi Anda tidak bisa bergerak. Menjadi roh bisa menjadi tragedi seperti itu, tidak bisa mengendalikan dan memindahkan harta karun dengan sendirinya. Kamu, aku pasti akan mencari tuan baru, lalu aku akan menelanmu. Kamu akan mati, akan mati. Roh sayap putih menjadi gila. Dia tidak benar-benar membenci manusia, sebaliknya dia lebih membenci Siwu. Sudah ditakdirkan bahwa hanya satu dari keduanya yang bisa bertahan. Waktu pun berlalu. Saya telah memulihkan 30%. Saya telah memulihkan 40%. Tuan, saya setengah jalan menuju pemulihan. Dalam waktu singkat, Siwu akan terus memberitahu Luo Feng tentang kemajuan pemulihannya dengan sangat gembira. Dalam sekejap mata, hampir 30 jam telah berlalu. Kali ini, saat Siwu telah pulih hingga 90%. Luo Feng terpesona. Hampir 30 jam. Ini adalah energi yang cukup untuk menelan sejumlah besar sinar pedang kapan saja, dan juga energi yang akan disimpan oleh keberadaan yang melampaui tingkat master tertinggi alam semesta setelah konversi melalui asal usul. Sayap putih raksasa yang menjulang tinggi dan 4 sayap perak itu tersebar di area dengan beberapa tahun cahaya, saling berhadapan di kejauhan. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya dari sayap putih raksasa terbang menuju sayap perak. Pada pandangan pertama, sayap putih raksasa itu tidak terpengaruh. Namun jika dibandingkan dengan keadaan saat ini, dibandingkan dengan 30 jam yang lalu, sayap putih raksasa itu sebenarnya telah menyusut sedikit. Diameternya berkurang setengah tahun cahaya, yang menunjukkan berapa banyak sinar pedang yang telah hilang. Sialan,
Aku akan memakanmu, pasti. Pada saat ini, Sayap Putih kehilangan kata-kata. Itu hanya bisa menggunakan kutukan dan sumpah serapah. Ayo, ayo, saat Si Wu terus menertawakan. Si Wu tiba-tiba mengirimkan sebuah berita. Tuan, saya telah menyelesaikan proses pemulihan diri. Luo Feng untuk sesaat terkejut tetapi segera menjadi gembira. Selesai, apakah kekuatanmu telah dipulihkan sepenuhnya? Luo Feng dipenuhi dengan antisipasi. Iya, saya dalam kondisi sempurna, jawab Sayap Si Wu langsung. Namun, karena aku hanya memiliki 2 pasang dari 6 pasang sayap, Tuan paling banyak hanya akan mampu melakukan 2 jenis teknik. Tentu saja, kedua pasang sayap ini telah mencapai kondisi puncak. Bahkan jika seseorang memiliki 6 pasang sayap lengkap, tetapi hanya mampu mengaktifkan bentuk sayap pertama dan kedua, tidak akan ada bedanya dari kemampuan Tuan dengan 2 pasang sayap ini. Luo Feng kaget. Si Wu, maksudmu aku hanya bisa mengaktifkan 2 teknik saja? Hanya saja level kekuatannya akan sangat meningkat. Itu benar Tuan. Sebelumnya saya terluka parah. Jadi bahkan ketika kekuatan dewa mengaktifkan ukiran rahasia yang mengalir melewati setiap bagian dari diriku, itu hanya bisa mengeluarkan sebagian kecil kekuatanku. Dan sekarang aku bisa melepaskan kekuatanku secara maksimal. Luo Feng mengerti saat dia mendengar apa yang dikatakan Si Wu. Apakah kamu masih bisa menelan sinar pedang? Tanya Luo Feng. Aku sudah tidak bisa lagi. Sebelumnya, ketika aku masih memiliki beberapa bagian yang rusak, aku akan menelan sinar pedang itu. Setelah menelannya, mereka akan secara otomatis diserap dan digunakan untuk mengembalikan wujud asliku. Sekarang aku telah pulih sepenuhnya. Bahkan jika aku bisa menelan mereka, tidak mungkin aku bisa menggunakannya. Jadi mereka akan terbang keluar dari dalam diriku. Itu juga karena di dalam tubuhku tidak ada tempat bagiku untuk menyimpan sinar pedang itu. Asal adalah tempat sinar pedang dapat disimpan. Hanya melalui asalnya, seseorang dapat mengontrol sinar pedang ini, kata Si Wu tanpa daya. Luo Feng menghela nafas. Sangat disayangkan bahwa sebelumnya Tuan tidak bisa menyuruh Sayap Putih untuk memanggil asalnya, kata Si Wu. Jika asalnya keluar sendiri, Tuan akan dapat menjebaknya di dalam menara bintang. Tanpa asalnya, sepasang sayap putih tidak akan dapat menahan segala bentuk perlawanan. Dan Tuan akan dapat menyimpannya di dalam menara bintang. Dan kemudian Tuan perlahan-lahan dapat mengasah dan membangun tekad. Ketika waktunya tepat, Tuan dapat memfasilitasi pengenalan Tuannya. Si Wu menambahkan dengan nada tak berdaya. Sekarang, Tuan tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Luo Feng mengangguk. Memang benar, dia telah menyia-nyiakan terlalu banyak waktu dengan sayap putih itu. Namun sayap putih itu tetap waspada dan tidak membiarkan asal inti sejatinya melangkah ke tempat terbuka. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Luo Feng yang frustasi. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Kami hanya bisa meninggalkannya di sini. Dengan asalnya di sini, tidak ada yang bisa menggerakkan sepasang sayap putih itu. Situasinya akan seperti menara bintang di medan perang domain luar. Saat tidak ada yang bisa membuatnya bergerak, kata Si Wu. Luo Feng mengangguk. Itu adalah roh, jadi tidak memiliki kemampuan untuk memanipulasi sayap putih untuk menyelinap pergi, kata Si Wu. Selain itu, ia memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk mengenali seseorang sebagai tuannya. Aku tidak percaya bahwa dalam waktu sesingkat itu, seorang kesatria alam semesta dengan tekad dari master tertinggi alam semesta akan muncul di sini dan membuatnya menjadi hidup. Sedangkan untuk master alam semesta dengan tekad yang melampaui master tertinggi alam semesta, itu bahkan lebih tidak realistis, kata Si Wu. Dia sangat percaya diri dengan keyakinannya. Ya, kurasa kita hanya bisa melakukan itu. Untuk saat ini, kita akan meninggalkannya di sana. Luo Feng mengangguk. Namun, saya tidak terburu-buru untuk pergi. Luo Feng berada di dalam menara bintang sambil tersenyum melihat sepasang sayap putih yang tidak terlalu jauh. Tekad penindas yang tak berujung dan gila masih menyerangnya, tidak pernah berhenti bahkan untuk sesaat. Tanah suci untuk mengasah tekadku ini lebih dari yang pernah saya minta.
Meskipun ada tempat-tempat seperti itu di lautan semesta, untuk bisa sampai ke tempat-tempat itu, jalan setapak akan penuh dengan bahaya, umam Luo Feng. Segera 4 sayap perak dengan cepat menyusut menjadi 6. Bahkan menara bintang menyusut ke ukuran sekecil mungkin, sampai tidak lebih dari setitik debu. Dalam ruang yang sunyi ini, sayap putih dan menara bintang saling berhadapan di kejauhan. Jarak di antara mereka perlahan mendekat. Manusia, kamu akan menyesali ini. Sayap putih itu menjadi sedikit gila. Namun bagaimanapun, dia hanyalah roh. Ia hanya bisa menyaksikan segala sesuatu yang terjadi di depan matanya tanpa daya. Tahun-tahun berlalu, Luo Feng melakukan yang terbaik untuk mengasah tekadnya. Ada saat-saat ketika dia sesekali berhenti di tengah jalan untuk mempelajari diagram pahatan rahasia jalur Dewa Binatang, terutama ketika tubuh lautan terpencilnya berkeliaran di bumi dan berbagai planet lain. Banyak pengalaman dan perasaan yang dia peroleh dari kehidupan telah membuat Luo Feng semakin teguh saat melawan dampak dari tekad yang menindas itu. Dalam sekejap mata, 1200 tahun telah berlalu. Sepasang sayap putih dan menara bintang yang secara bertahap bergerak maju satu sama lain akhirnya bertemu untuk pertama kalinya. Menara bintang menempel pada sayap putih seperti debu halus. Lebih tepatnya, menara bintang telah menemukan noda di salah satu noda darah di sayap putih. Noda darah itu memiliki diameter setengah meter dan memancarkan aura yang gila dan menakutkan. Luo Feng yang sedang duduk bersila membuka matanya saat dia melihat noda darah yang berada tepat di luar menara bintang. Akhirnya bisa menyentuhnya. Tidak kusangka bahwa hanya tekad dan aura dari noda darah bisa sangat menakutkan. Apakah ini serangan paling kuat dari noda darah di sayap? Luo Feng berbicara dengan Siwu di punggungnya. Siwu, bisakah aku membuat sayap itu mengenaliku sebagai tuannya? Meskipun belum dekat, Tuan, Anda benar-benar telah meningkatkan tekad Anda selama 1200 tahun terakhir. Dan itu adalah tingkat teratas di antara para master alam semesta. Namun, beralih dari master alam semesta menjadi master tertinggi alam semesta adalah perubahan mendasar dan tekad akan berubah secara fundamental. Tapi Anda masih sangat jauh, kata Siwu. Luo Feng masih tenang. Bagaimanapun, dia mendapat banyak dalam 1200 tahun terakhir yang telah mempertajam tekadnya lebih baik daripada 100 juta tahun di sektor Dewa Binatang. Sudah 1000 tahun, waktunya untuk pergi, kata Luo Feng. Luo Feng melihat ke sayap putih itu dan mulai mengendari menara bintang. Riak datang padanya. Manusia, aku akan membuatmu dan sayapmu menyesal, kata roh sayap putih. Lain kali ketika aku datang ke sini, aku akan membawamu, jawab Luo Feng melalui riak pikirannya. Itu tidak mungkin, jangan mengharapkannya, kata sayap putih. Menara bintang pergi dan Luo Feng berhenti mencemaskan sayap putih itu. Lain kali aku datang. Lagi pula, sayap Siwu telah berubah drastis. Biarkan saya menguji kekuatannya sekarang, pikir Luo Feng. Aku akan mencoba sekarang. Negara emas. Luo Feng segera membakar kekuatan dewanya. Diam-diam, selubung tipis cahaya kemasan muncul dan menutupi seluruh ruang misterius. Itu memiliki radius 80 tahun cahaya, jauh lebih besar dari ruang sayap itu. Namun, masih ada badai pedang di sekitar sayap putih, jadi bahkan negara emas pun tidak dapat mengontrol ruang dan waktu di sana. Ia hanya mampu mengontrol ruang stabil dan ruang antara bebatuan. Terlalu kuat. Luo Feng sangat senang. Dia merasa bahwa negara emas tampil dengan status puncak sayap Siwu bisa menyaingi kombinasi miniatur alam semesta, negara emas sebelumnya, dan piala pasir api. Ini, Luo Feng sangat gembira, tapi tiba-tiba, apa itu? Luo Feng bingung. Dia tidak punya waktu untuk berseru, tetapi sedikit terkejut. Negara emas menyelimuti seluruh ruang misterius dan menembus bebatuan di tepinya. Hasilnya, dia menemukan portal gua lain. Portal gua lain? Kemana arahnya? Benar, sayap putih tidak akan muncul begitu saja. Itu pasti terbang dari suatu tempat. Pikiran membanjiri pikiran Luo Feng. Aku akan memeriksanya. Luo Feng langsung mengambil keputusan. Luo Feng terbang ke portal gua menggunakan menara bintang.
tetapi dia masih membutuhkan waktu lebih dari sebulan untuk sampai ke sana. Di sini ada layar cahaya juga. Itu adalah portal Gua Merah, dan Menara Bintang melewati layar cahaya dan memasuki portal gelap. Menara Bintang terus terbang. Ia melewati 9 layar cahaya. Setelah itu tidak ada lagi layar cahaya. Menara Bintang terus terbang dengan hati-hati. Portal utama. Luo Feng tetap berada di Menara Bintang, mengemudi sepanjang 100 km di portal utama. Dia tidak berani menjelajah di luar. Sebagai gantinya, dia mengirimkan tubuh Mosanya terlebih dahulu. Ciu, tubuh Mosa terbang keluar dari Menara Bintang dan terbang di depannya. Tubuh Mosa dan Menara Bintang bergerak di sepanjang portal utama saat Luo Feng mempertahankan negara emas di area seluas 10 miliar kilometer persegi dan mencoba untuk waspada terhadap sesuatu yang berbahaya. Sangat panas. Tubuh Mosa terbang di sepanjang portal dan udara panas membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Tebing utama. Tubuh Mosa terbang ke tebing dan menyentuhnya dengan tangannya. Panas yang aneh ditransfer melalui telapak tangan tubuh Mosa, dan lengannya terlepas seperti lilin yang meleleh. Panas segera beredar di tubuhnya dan tubuhnya bergetar. Separuh tubuhnya terpental. Setelah itu, inti kehidupan muncul dan membentuk tubuh dewa. Saya memiliki tubuh dewa dari seorang kesatria alam semesta, kata tubuh Mosa, menatap karang dengan heran. Panas yang aneh ini mampu membakarku. Aku harus bergerak maju. Luo Feng semakin penasaran. Tubuh Mosa dan Menara Bintang terus maju dengan kecepatan tinggi. Kadang-kadang mereka memindahkan diri mereka sejauh 1 miliar kilometer. Sejauh ini saya telah bergerak di sepanjang portal selama beberapa tahun cahaya. Luo Feng tercengang. Dia terus bergerak maju. Ruang sayap seharusnya berada di tepi gunung utama sektor puncak miring. Sekarang, setelah saya pindah beberapa tahun cahaya ke dalam, seharusnya saya telah memasuki lereng gunung, pikir Luo Feng. Gunung utama menjulang tinggi dan misterius di sektor puncak miring, dan terdapat gua-gua yang mengarah ke dunia luar. Kadang-kadang ada harta karun sejati yang mengalir ke wilayah perairan. Biasanya, banyak makhluk agung tidak berani pergi ke lereng gunung karena terlalu berbahaya. Luo Feng berani melakukannya karena dia memiliki Menara Bintang dan ingin tahu tentang asal-muasal sayap putih. Setelah sekian lama, ada banyak persimpangan di jalan, dan Luo Feng terus memilih cabang terbesar untuk maju. Semakin jauh dia pergi, semakin tinggi suhunya. Luo Feng bahkan mengembalikan tubuh Mosanya karena panas di luar cukup tinggi untuk membakar tubuh Mosa menjadi abu. Rumor mengatakan bahwa area dalam dari sektor puncak miring sangat berbahaya. Bahkan pemimpin kota primal chaos mungkin bisa mati di sini. Sedangkan untuk area inti, bahkan master tertinggi alam semesta pun mungkin mati. Luo Feng terintimidasi. Panasnya mampu membakar seorang kesatria alam semesta. Betapa menakutkannya sisi gunung itu. Menara Bintang mampu menahan serangan material dan serangan jiwa. Itulah sebabnya Luo Feng berani melangkah maju. Apa ujung dari gua ini? Luo Feng bertanya-tanya. Setelah 30 tahun cahaya terbang, dia akhirnya melihat ujungnya. Menara Bintang tiba di tempat yang terlihat seperti gua karang, bagian gua yang terkikis dengan celah dan menara batu. Api putih mengalir dan ratusan cabang yang menyala berpotongan satu sama lain, membentuk gua karang yang sangat besar ini. Meluas ke tujuan yang tidak diketahui. Ada lingkaran cahaya merah, cian, dan abu-abu di magma, dan api tak berujung memancar dari dalam gua. Ruang itu cukup utuh, tidak ada riak angkasa. Teleportasi tidak mungkin dilakukan di sini. Luo Feng mencoba memperpanjang jejak kekuatan dewa, tetapi itu segera dimusnahkan. Bahkan para master alam semesta akan mati di sini jika tanpa baju besi untuk melindungi mereka. Saya datang ke sini melalui gua. Apakah ini area dalam atau inti? Bisik Luo Feng. Luo Feng menggerakkan pikirannya. Menara Bintang bergerak maju dan menyentuh api. Api membakar Menara Bintang, tetapi tidak ada yang berubah di Menara Bintang. Tidak heran, ini adalah harta karun sejati tertinggi. Luo Feng berseru. Gua yang sangat besar. Luo Feng tidak berani menyusuri cabang karena dia takut dia tidak akan bisa kembali. Luo Feng terus menerbangkan Menara Bintang melalui gua.
Menara Bintang bahkan tidak memasuki api. Pilar batu tetap utuh di bawah nyala api itu. Aneh sekali, kata Luo Feng. Ia menemukan bahwa meskipun pilar-pilar batu tersebut tampak biasa, pasir di atas pilar-pilar batu tersebut dapat memantulkan cahaya, seolah-olah ada banyak ruang berbeda di sini. Shoo, menara bintang menghilang di depan pilar batu dan muncul di luar. Ternyata ada ruang terpisah di masing-masing pasir. Luo Feng bingung. Menara bintang memasuki ruang terpisah setelah hanya menyentuh pasir. Itu adalah tempat yang gersang. Luo Feng segera keluar karena dia telah sepenuhnya memahami hukum ruang angkasa. Pilar-pilar batu itu mungkin terbuat dari banyak butiran pasir dan ada ruang di setiap butir pasir. Luo Feng segera menyadari, apakah itu pilar batu? Aku belum pernah mendengar yang seperti itu. Apakah itu tempat yang sangat berbahaya di sektor puncak miring? Jadi mungkin tidak ada makhluk agung dari ras manusia yang pernah memasukinya. Luo Feng bingung karena di sana tidak ada catatan tentang pilar batu tersebut. Tiba-tiba, ada satu pilar khusus yang segera menjadi perhatian Luo Feng. Apa itu? Bersambung, bagaimana kelanjutan kisahnya? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya. Dadah, semoga paham.